Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Indah Lestari dan di sini saya akan berbicara tentang COVID-19 atau virus corona. Saya akan mengajak kalian semua untuk lebih mengenal apa itu COVID-19. COVID-19 adalah sebuah keluarga virus yang dapat ditemukan pada manusia atau hewan. Sebagian besar virusnya dapat menginfeksi manusia dan menyebabkan berbagai macam penyakit, mulai dari yang ringan seperti flu sampai penyakit yang fatal seperti MERS dan SARS. Proses penyebaran virus corona dari manusia ke manusia adalah melalui cairan mulut dan hidung dari orang yang terinfeksi. Penularannya ini mirip dengan penularan penyakit flu. Cairan dari mulut dan hidung orang yang terinfeksi akan tertinggal atau jatuh pada mulut atau hidung orang yang ada di dekatnya. Bahkan cairan tersebut akan terhisap atau terserap ke paru-paru melewati hidung orang tersebut. Seseorang yang sudah terpapar atau terinfeksi virus ini akan mengalami beberapa gejala seperti demam, batuk, dan suhu tubuhnya ada di 30 derajat Celcius. CDC atau The Center for Disease Control and Prevention percaya bahwa seseorang akan mengalami gejala tersebut setelah 2-14 hari terpapar oleh virus corona. Nah, untuk mengetahui apakah seseorang terinfeksi virus corona atau tidak, dokter akan menanyakan gejala yang terjadi pada pasien tersebut, seperti batuk, demam, dan suhu tubuh yang di atas 30 derajat Celcius. Nah, selanjutnya dokter juga akan menanyakan apakah pasien tersebut melakukan perjalanan luar negeri atau kota yang terjangkit virus corona. Kemudian, dokter juga akan menanyakan apakah pasien tersebut melakukan kontak fisik dengan orang yang positif virus corona. Untuk memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa tes, seperti rapid test sebagai penyaring, yang kedua swab test atau tes PCR untuk mendeteksi virus dalam dahak, yang ketiga CT scan atau rongsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan paru-paru. Adapun pengobatan untuk pasien COVID-19, tentunya yang pertama kita harus merujuk pasien tersebut ke rumah sakit rujukan COVID-19 untuk mendapat perawatan. Yang kedua, dokter akan memeriksa dan memberikan obat pereda demam dan nyeri kepada pasien tersebut. Yang ketiga, pasien disarankan untuk isolasi agar pasien tersebut tidak menularkan virus corona kepada orang lain atau orang-orang yang sehat. Yang keempat, melakukan istirahat dan minum air yang cukup untuk menjaga kadar air dalam tubuh. Setelah kita mengetahui apa itu virus corona, bagaimana penyebarannya, seperti apa gejala yang akan timbul jika kita terinfeksi, dan pengobatan untuk para pasien COVID-19, kita juga harus mengetahui bagaimana cara mencegah virus ini agar kita tidak tertular atau menularkan virus ini pada orang lain. Nah, yang pertama, kita harus mencuci tangan, terutama sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Kita harus mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Tapi, cuci tangan juga tidak boleh sembarangan, karena cuci tangan ada caranya. Saya akan beritahukan kalian bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, kita harus menggosok-gosokkan telapak tangan dan selasa jari. Yang kedua, menggosokkan punggung tangan dan selasa jarinya. Yang ketiga, menggosokkan punggung jari-jari dengan teknik mengunci seperti ini. Kemudian, menggosok-gosokkan kuku. Dan yang terakhir, menggosok-gosokkan ibu jari. Jangan sampai ada bagian tangan kita yang terlewatkan. Setelah itu, kita bisa membilas dengan air mengalir. Nah, jika kalian tidak mencuci tangan dengan air, kalian juga bisa mencuci tangan dengan hand sanitizer atau alkohol. Tetapi, kadar alkohol yang digunakan harus minimal 60%. Yang kedua, tidak boleh menyentuh wajah, karena dengan menyentuh wajah kita akan memindahkan bakteri atau virus yang ada di tangan kita ke wajah, dan otomatis virus-virus atau bakteri yang nempel di wajah itu akan terhisap atau terhirup oleh hidung atau mulut. Yang ketiga, kita harus menghindari kontak fisik dengan orang sakit atau dengan orang lain. Maka itu kita harus melakukan social distancing atau physical distancing. Dengan begitu, kita bisa mengurangi penyebaran virus corona ini. Yang keempat, tutup mulut saat batuk atau bersin. Tutup mulut saat batuk dan bersin juga ada caranya. Yang pertama, tutup dengan kedua tangan. Yang kedua, dengan kain baju seperti ini. Dan yang ketiga, kalian bisa mengambil tisu, batuk, kemudian buang.
Tapi jangan lupa, setelah batuk kita harus cuci tangan lagi agar tidak ada virus-virus yang tertinggal di tangan-tangan kita. Dan yang terakhir, kita harus sering membersihkan barang-barang atau perabotan yang ada di rumah, terutama yang sering disentuh oleh banyak orang. Dilansir dari kompas.com pada hari Sabtu tanggal 25 bulan 4 2020, pasien COVID-19 di Indonesia berjumlah 8.607 orang. Maka dari itu, mari kita sama-sama menjaga kesehatan, melakukan social distancing dan physical distancing dengan di rumah aja, agar kita bisa memutus rantai penyebaran virus ini dan kita bisa melakukan aktivitas kita seperti sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.